Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video tutorial belajar Angular yang melanjutkan video sebelumnya, yaitu video belajar Angular pertama. Kali ini kita akan memulai bagaimana membuat aplikasi Hello World pertama yang akan kita buat, ya, simple atau basic aplikasi dari Angular. Kalau kemarin itu kita sudah buat aplikasi dengan nama aplikasi di folder appq, ya. Jadi yang baru melihat video kedua ini silahkan tonton di video pertama. Kita kemarin sudah membuat aplikasi dengan nama aplikasi di foldernya itu appq, ya. Jadi pertama kali Visual Studio Code dibuka itu biasanya terminalnya mengarah ke drive C, ya, drive C di folder usernya. Nah, sekarang kita akan pindahkan dulu ke drive di mana saya telah menyimpan aplikasi yang kita buat kemarin, project aplikasi yang kemarin, yaitu saya simpan di D, ya. Kita alihkan ke directory yang saya sudah buat, karena directory ini yang saya buat ini tempat meletakkan semua aplikasi Angular yang akan kita pelajari. Jadi biar terorganisir dengan baik, maka saya buatkan folder tersendiri, ya. Kemudian kita beralih ke directory aplikasinya, ya. Aplikasi kita direktorinya namanya appq, ya. Kemudian enter. Nah, karena kita baru memulai aplikasinya dari awal, maka kita jalankan dengan perintah ng server open biar langsung terbuka di browser secara otomatis, ya. ng server open, kemudian tekan tombol enter. Tunggu sampai browser kamu dijalankan atau berjalan dan membuka aplikasi. Nah, kalau sudah selesai proses pemanggilan aplikasi, di sini ditandai dengan pesan compiled successfully, ya, artinya berhasil dikompil, dan kemudian secara otomatis browser Anda terbuka di localhost portnya 4200. Nah, ini adalah aplikasi pertama yang akan kita buat, ya. Ini aplikasi basic dulu. Kita belajar dari awal untuk pemula, ya. Kita bukan belajar sebagai seorang expert, tapi kita belajar dari pemula. Karena saya juga seorang pemula, bukan seorang expert, jadi kita belajar bersama-sama. Saya di sini bukan berarti saya lebih pintar, tapi saya di sini juga belajar bersama-sama dengan kalian yang ingin sama-sama juga belajar. Nah, aplikasi sudah terbuka dan ada beberapa yang akan saya jelaskan sedikit di sini. Kembali ke Visual Studio Code, ya. Di sini di workspace foldernya, di sini ada folder kita appq. Secara keseluruhan di sini ada file-file yang berhubungan dengan Angular, aplikasi Angular, terutama di package JSON ini. Package JSON ini terbentuk saat kita membuat aplikasi pertama kali seperti kemarin dengan perintah ng new nama aplikasinya kemarin, ya. Ini akan terbentuk. Di sini adalah tempat-tempat dependensi yang dibutuhkan di aplikasi. Nah, kita lanjut ke folder src, ya. Src ini source-nya dari aplikasi kita. Di sini ada main.ts, ya. Di sini TypeScript, ya. TS itu TypeScript yang utama dari sebuah aplikasi. Jadi aplikasi ini akan pertama kali memanggil main.ts ini, kemudian dia akan menuju nanti di aplikasi kita di folder app. Dia akan memanggil modul ts, app modul ts, ya. Setelah main ts, dia akan memanggil modul ts yang kode yang ada di dalam sini. Kita buka, ya, main ts ini. Main ts ini nanti akan berjalan kemudian memanggil app modul ts ini. Isinya apa di sini nanti, ya. Di sini dipanggil, kemudian setelah memanggil ini Angular akan memanggil komponen HTML-nya, ya. Ini komponen HTML-nya adalah tempat komponen di mana semua ditampilkan, ya. Jadi apa yang ditampilkan di render di browser itu asalnya dari view dari app komponen HTML ini dan didukung oleh komponen CSS. Jadi
secara keseluruhan Angular itu punya modul ya, seperti main TS ini namanya modul. Kemudian punya komponen ya, kemudian punya service ya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi tentang service. Kemudian juga punya yang namanya komponen HTML, kemudian dia punya komponen CSS ya. Jadi itulah bagian-bagian dari Angular, yaitu dia punya modul, service, komponen ya. Komponen juga di dalamnya ada komponen HTML dan komponen CSS. Nah, untuk video kali ini kita akan coba sedikit membuat aplikasi Hello World ya. Hello World di sini yang paling utama adalah di app modul TS ya. Ini adalah app modul TS yang awal dari setelah memanggil main TS, dia akan memanggil app modul TS, dan kemudian app modul TS akan memanggil komponen TS-nya ya. TypeScript-nya ada di sini. Nah, kenapa di sini judulnya adalah appq app is running? Karena judulnya di sini dibuat variabel di sini, nama title-nya adalah appq. Nah, kita akan coba di sini ubah titelnya menjadi Hello World ya. Kita akan ubah menjadi Hello World. Nah, kita akan ubah di sini menjadi Hello World. Kemudian simpan ya, simpan. Dia akan compile otomatis, dan di sini di browser langsung berubah jadi Hello World. Jadi otomatis langsung berubah menjadi Hello World. Nah, komponen ini ditampilkan di render app komponen HTML ini. Letaknya di mana kita akan lihat di sini. Ini CSS-nya ya. Selektornya adalah di sini title tadi ya. Kita pilih. Nah, di sini ada title nih. Nah, dari variabel yang ditampilkan di sini di kelas app komponen ini, title ini akan ditampil atau dirender di app komponen HTML ini ya. Di Angular itu diawali dengan tanda kurung 2 kali, kemudian tampilkan variabelnya ya. Ini variabel ini dibaca dari app komponen .ts ini ya. Nah, dibaca oleh komponen HTML, dirender menjadi seperti ini, karena isi dari variabel title itu adalah Hello World. Nah, itulah sedikit video lanjutan dari belajar Angular ya, membuat aplikasi Hello World pertama kita dengan sedikit perubahan di title ya. Kita membuat variabel title, kemudian kita simpan dan langsung berubah di render di komponen HTML-nya. Itu adalah penjelasan sekilas tentang Angular. Jadi Angular itu punya modul, punya service, ya, punya komponen. Di dalam komponen juga ada komponen lainnya seperti komponen HTML dan komponen CSS-nya ya. Komponen CSS ini fungsinya untuk mempercantik tampilan dari aplikasi kita di browser. Nah, cukup sekian. Kita akan lanjutkan nanti di video-video selanjutnya di belajar Angular yang ketiga. Jadi jangan terlewat. Silahkan tetap stay di channel kita, channel saya yang memang gak seberapa ini, tapi mudah-mudahan apa yang saya sebarkan bermanfaat ya. Saya tidak menyebarkan apa-apa yang gak bermanfaat, dan mudah-mudahan saya belajar dan Anda pun belajar, dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.